Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 142. Pengen makan depan kampus. Erika memandang Azam ketika pria itu membawanya ke dalam toko perhiasan. "Kita kesini ngapain, Bang?" tanya Erika. Azam tersenyum ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan calon istrinya. "Mau dilamar nggak?" ucapnya. Dengan cepat Erika menganggukkan kepalanya. "Ya maulah," jawabnya kemudian. "Kalau mau dilamar, jangan banyak tanya." Azam tersenyum dan memegang tangan gadis itu untuk masuk ke dalam toko perhiasan yang ada di dalam mall. "Ada yang bisa dibantu, Mas?" Karyawan toko itu bertanya dengan senyum ramah dan tutur kata yang sopan. "Saya mau cari cincin berlian untuk pertunangan saya dengan calon istri saya," jelas Azam yang memandang pelayan toko tersebut. Erika seakan tidak percaya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Azam kepada karyawan toko itu. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Erika memandang wajah pria yang saat ini sedang memandang cincin yang dikeluarkan dari dalam etalase kaca. Apa yang terjadi saat ini masih seperti mimpi baginya. "Adik yang ini mau?" tanya Azam dengan memandang Erika yang saat ini hanya dia menatapnya. Erika tidak memperhatikan cincin yang ditunjukkan oleh Azam. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Azam tersenyum memandang wajah kekasihnya tersebut. "Lihat dulu sayang," ucapnya. "Ika nggak pandai memilih cincin, Bang. Jadi, kalau menurut abang itu bagus, yang itu aja," jawab Erika. "Ini ada beberapa pilihan sayang. Coba dilihat dulu, dipilih," pinta Azam. Erika memandang beberapa cincin yang ada di depannya. "Harganya paling murah yang mana?" tanya Erika kepada wanita penjaga toko tersebut. Azam menggelengkan kepalanya memandang Erika. "Abang suruh pilih yang bagus, bukannya murah, Dek." Azam memberikan penekanan terhadap kata bagus dan murah. Melihat sikap calon istrinya seperti ini membuat Azam gemas sendiri. "Enggak usah ambil yang mahal-mahal, Bang. Ika mau yang harganya murah saja," ucap Erika. Gadis itu begitu menjunjung kesederhanaan dalam hidupnya. "Sekarang abang tanya mau yang mana, coba dipilih. Adik suka yang mana?" Azam bertanya dengan memberikan beberapa cincin yang ada di depannya. Erika memandang cincin berlian yang memiliki batu berwarna biru. "Yang ini aja, Bang," ucapnya. Cincin berlian berwarna biru itu sangat cocok dengan seleranya, yang memang sangat menyukai warna biru. Erika tidak mengetahui cincin berlian apalagi harganya. "Yang ini," ucap Azam memberikan cincin yang diminta oleh calon istrinya. "Yang itu harganya berapa?" tanya Erika. "Ini cincin berlian Diamond Blue. Diamond Blue terkenal dengan kualitas berlian terbaik. Harganya 25 juta, ucap karyawan toko itu menjelaskan. "Saya tidak jadi ambil yang itu," ucap Erika yang langsung menggelengkan kepalanya. Erika tidak tahu bahwa harga cincin yang diambilnya mencapai 25 juta. Azam memandang gadis yang duduk di sampingnya. "Jangan yang itu, Bang. Cincin emas biasa aja," ucap Erika kemudian. Erika baru menyadari bahwa cincin dilihatnya memiliki batu berlian. "Dek, kalau suka yang itu aja," ucap Azam. "Jangan," jawab Erika. "Boleh lihat saya sebentar cincinnya?" pinta Azam. "Boleh, Mas, ini," jawab wanita tersebut yang memberikan cincin itu kepada Azam. Azam memegang tangan Erika
Pria itu mencobakan cincin berlian tersebut di jari gadis yang akan menjadi istrinya. Enggak usah diganti dek, ini sangat cocok. Azam tersenyum ketika memandang cincin yang begitu sangat cantik melingkar di jari calon istrinya. Tapi kalau beli emas dapatnya lebih banyak bang, ucap Erika. Apa pengen perhiasan satu set? Tanya Azam. Erika menganggukkan kepalanya. Erika mengetahui berapa harga pasaran emas karena mamanya sering menceritakan tentang harga pasaran emas kepadanya. Satu set perhiasan, ucap Azam. Wanita penjaga toko itu mengeluarkan kotak yang berisi satu set perhiasan, gelang, rantai, kemudian anting, kalung, dan juga cincin. Ini mau? Tanya Azam. Erika menganggukkan kepalanya. Satu set ini berapa? Tanya Azam. Wanita itu menimbang perhiasan yang ditanya oleh Azam dengan alat penimbang khusus emas. Ini totalnya 20 juta, ucap wanita itu. Erika merasakan tubuhnya yang sangat lemas ketika mendengar harga dari perhiasan yang dimintanya. Kalau cincinnya saja berapa? Tanya Erika. Dicoba dulu cincinnya, ucap Azam. Erika mengambil cincin tersebut dan mencobanya di jarinya. Pas, ucapnya. Ini tolong dikasih kotak semua, kata Azam yang memberikan cincin berlian dan juga satu set perhiasan tersebut. Erika memandang Azam. Melihat nominal uang yang dikeluarkan oleh calon suaminya, Erika seakan tidak mau menerima perhiasan yang begitu sangat mahal. Bang, cincin aja bang, jangan semuanya, ucap Erika. Kenapa? Tanya Azam. Ika nggak tahu, kalau itu harganya mahal semua, Erika berkata dengan jujur. Ini murah dek, abang aja tadi sempat pikir kalau yang adik minta cincin berlian harga 250 juta, ucap Azam. Abang jangan bercanda, Erika mencubit pinggang calon suaminya. Abang gak bercanda kok sayang, gak apa-apa, rezeki untuk nikah itu ada, rezeki untuk belikan calon istri perhiasan juga ada, jadi jangan dipikirin, ucapnya sambil mengusap kepala Erika. Erika sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Bisnis abang maju kok sayang, jadi jangan khawatir abang kehabisan uang, sehingga enggak ada biaya untuk resepsi pernikahan nanti, Azam berbisik di telinga calon istrinya. Abang, Ika serius, abang masih aja bercanda, kesal Erika memandang calon suaminya. Saat ini, ia merasakan dadanya yang berdegup dengan sangat hebat. Kakinya gemetar dengan tangan yang terasa dingin. Bagaimana mungkin pria yang akan menjadi calon suaminya itu akan mengeluarkan uang 50 juta hanya untuk perhiasan yang dimintanya? Azam memberikan black card-nya kepada pemilik toko tersebut. Bang, perhiasannya Ika kantongin aja ya, ucap Erika yang khawatir bila ada orang yang mengambil paper bag yang dibawanya. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sini, abang kantongin satu, ucapnya. Iya, jawab Erika. Bang, Derlin mau makan cireng, Derlin berkata dengan memandang suaminya. Abang minta pelayan masak ya, ucap Ervan. Derlin menggelengkan kepalanya. Mau beli di luar? Tanya Ervan. Dengan cepat Derlin menganggukkan kepalanya. Ya udah, abang minta supir untuk beli, ucap Ervan kemudian. Derlin enggak mau dibeliin, Derlin mau makan cirengnya langsung di tempatnya, pinta Derlin. Ervan memandang istrinya. Wajar bila istrinya pengen jalan-jalan, mengingat istrinya yang hanya menghabiskan waktunya di rumah seperti ini. Ya udah kalau gitu kita cari yang dekat di sini aja, ucap Ervan. Derlin menggelengkan kepalanya.
Ervan mengerutkan keningnya ketika melihat jawaban istrinya. Katanya mau makan cireng, dibuatin pelayan enggak mau, dibeliin supir enggak mau, mintanya makan langsung di sana. Terus diajak kenapa enggak mau juga, tanya Ervan. Derlin mau makan yang ada di depan kampus, pinta Derlin. Kampus yang di dekat sini, Ervan bertanya dengan menunjuk arah kampus yang tidak jauh dari perumahan mereka. Bukan, kampus Derlin yang di ITB, jawab Derlin yang tersenyum. Ervan menelan salivanya ketika mendengar permintaan aneh istrinya. Dek, cireng di sini enak banget dek, rayu pria itu. Derlin gak mau, Derlin mau makan cireng yang di depan kampus. Derlin mau makan cireng, kemudian juga mau makan seblak, pinta Derlin. Derlin sangat ingin memakan cireng dan juga seblak yang ada di depan kampusnya. Ervan diam saat mendengar permintaan istrinya. Pria itu begitu bingung untuk menerima keinginan istrinya tersebut. Bogor jauh dek, ucap Ervan. Dekat kok, enggak sampai 1 jam kalau lewat tol Jagorawi, jawab Derlin. Ervan begitu bingung untuk menuruti keinginan istrinya. Ia memandang istrinya. Nanti adek kecapean, ucapnya. Enggak kok, jawab Derlin. Abang tanya ke mama adek dulu ya, ucap Ervan. Biasanya istrinya akan menurut bila yang berbicara adalah mamanya. Pria itu sudah tidak punya cara lagi untuk tidak menerima keinginan istrinya. Iya, jawab Derlin yang tersenyum. Ervan tidak tega untuk tidak menuruti keinginan istrinya. Istrinya terlihat sangat senang dan berharap keinginannya dipenuhi.